Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama Kak Yemima dan Kak Ria. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Satukan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini. Hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau sukacita. Biarlah Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan kasih Yesus lebih tinggi, lebih dalam dari apapun juga. Yesus
adik-adik, saatnya kita mau sembah Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita sama Tuhan Yesus. Adik-adik ambil sikap yang baik ya. Boleh sambil berdiri, boleh duduk. Tapi yang penting jangan bercanda ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam hadirat Tuhan, fokus. Kita mengatakan, how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kita mau panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Kakak mau adik-adik ambil sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi, katakan how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kita mau panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Sambil angkat tangan katakan Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. 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 Sembah Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih karena Engkau baik, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan dalam hidup selamanya. Engkau aku sembah, tiada seperti dalam hidupku, tiada yang lain. Haleluya, kami bernyanyi terima kasih Yesus, Engkau baik. Kita mau ulang lagunya dari awal, katakan how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love
mau satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Nah, hari ini Kak Indri akan menyampaikan firman. Firman hari ini bercerita tentang superhero Kak Indri. Siapa yang tahu superhero Kak Indri? Ya betul, Tuhan Yesus. Pasti sama ya, sama dengan kalian. Nah, firman Kak Indri ada videonya loh. Ini videonya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sudah lihat ya videonya. Firman hari ini kalian bisa baca di Lukas 17 ayatnya 11 sampai 19. Adik-adik tadi lihat ya, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Terus ada berapa tadi? 10 orang yang terkena kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta adalah salah satu penyakit kulit, tapi sangat berbahaya. Karena penyakit kusta ini tidak hanya kulit saja yang sakit, tapi menggerogoti tubuh mereka adik-adik. Jadi jarinya bisa hilang, jari kaki, jari tangan, terus suaranya bisa lama-lama hilang. Wah, seremnya adik-adik. Nah, pada saat mereka ketemu Tuhan Yesus, karena mereka sudah tersiksa dengan penyakitnya. Jadi mereka teriak ke Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, kasihanilah kami. Nah, Tuhan Yesus yang penuh kasih pasti kasihan dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka,
ketemu dengan imam-imam. Belum sampai ke imam-imam, mereka sudah sembuh loh adik-adik. Mukjizat terjadi. Wah, pasti mereka senang sekali ya adik-adik. Tapi adik-adik, pada saat mereka senang, yang 9 orang ini hanya senang aja, hanya bersuka cita saja. Yang ingat sama Tuhan Yesus cuma 1 orang. Dia ingat sama Tuhan Yesus. Ingatnya kenapa, Kak? Loh, yang menyembuhkan mereka siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Jadi orang itu ingat, oh yang menyembuhkan aku kan Tuhan Yesus. Aku harus kembali ke Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik? Mengucapkan terima kasih. Wah, dari 10 yang ingat cuma 1. Terus adik-adik, pada saat 1 orang itu kembali ke Tuhan Yesus sungguh bersuka cita adik-adik. Karena orang itu langsung menyembah. Tapi Tuhan Yesus juga sedih. Karena kan yang sakit 10. Kok yang kembali cuma 1. Tapi adik-adik, cuma 1 orang Tuhan Yesus sudah bersuka cita loh. Terus 1 orang ini bukan hanya menerima mukjizat kesembuhan, tapi dia menerima berkat adik-adik. Kalau adik-adik baca di Alkitab, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, pergilah, imanmu sudah disembuhkan. Jadi 1 orang ini tubuhnya sudah disembuhkan, sakitnya sudah hilang, imannya juga disembuhkan. Nah, pesan firman hari ini adik-adik pasti sering berdoa kan? Adik-adik pasti doanya penuh dengan permohonan. Yang sakit minta disembuhkan, yang nilainya jelek minta nilainya bagus. Terus kalau sudah disembuhkan, sudah nilainya bagus, lupa deh mengucapkan terima kasih. Wah, jangan begitu ya adik-adik. Kalau doa kita sudah dikabulkan, sudah terjadi, ingat dong, terima kasih sama Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sembuhkan aku. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan aku nilai yang terbaik. Kita mengucap syukur adik-adik. Jadi kita harus sekarang berdoanya sudah beda. Tidak hanya untuk memohon, untuk meminta, tapi mengucap syukur sama siapa? Tuhan Yesus. Nah, hari ini firman-Nya berpesan, kita harus kembali sama Tuhan yang memberi mukjizat untuk kita. Oke, tetap rajin berdoa, tetap baca firman supaya lebih sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang juga sama kita. Demikian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Oktober. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik, waktunya kita aktivitas. Hari ini Kak Purnama mau ajak adik-adik untuk membuat stetoskop. Siapa yang tahu stetoskop? Pasti kalian semua pada tahu stetoskop ya. Yuk, bahan-bahannya kita butuhkan 2 sedotan. Adik-adik, lihat sedotannya yang bisa dibengkokin ya dek. Tuh, warnanya apa saja. Oke, terus tutup botol aqua. Ya, lalu nih tali sepatu. Tali sepatu pakai yang sudah tidak terpakai aja ambilnya ya. Jangan yang dipakai. Oke, yuk Kak Purnama mau ajarkan bikinnya. Pertama-tama ini tutup botolnya kita lubangi. Nah, untuk adik-adik toddler, kalau bisa minta bantuan mama atau papa atau kakak, kita lubangi. Ya, kita lubangi.
pelan-pelan kalau adik-adik mau bikin sendiri ya. Nah, sudah kita lubangi. Lalu tali sepatunya kita masukkan dari sini nih. Ya, dari luar kita masukkan begini. Nah, ininya kita ikat jadi nggak copot ya. Tuh, kita tarik dia gini. Oke, selesai yang ini. Nah, ini stetoskopnya. Adik-adik pasti pernah ke dokter. Itu yang di sini adik-adik yang periksa untuk kalau adik-adik sakit pasti sering diperiksa. Oke, ini kita buat dia arahnya sini dua-duanya. Nih, ya, kita cocokkan dulu arahnya. Sudah, kalau sudah semuanya ini kita ikat dengan yang tadi tali sepatu di ujungnya. Kita lilit semua, akhirnya jadinya seperti ini. Ya, dah. Kalau sudah seperti ini, jadilah stetoskop yang sering dipakai dokter untuk memeriksa adik-adik kalau sakit. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Waktunya Lewi Kids News minggu ini. News yang pertama, adik-adik, sekarang kita ada absensi. Adik-adik isi ya absensinya di deskripsi box di bawah ini. News yang kedua, adik-adik ayo dong gabung di Cool Kids. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Berikut ini Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, adik-adik udah baca firman Tuhan belum tiap hari? Yuk gabung di grup BRF. Berikut adalah BRF untuk bulan Oktober. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Wulan. News yang keempat, waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dengan cara scan QR Code berikut ini. Demikian news untuk minggu ini. Sampai ketemu di news minggu depan. Adik-adik, yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk pujian, penyembahan, juga firman hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penjagaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sayang kepada bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini hilang dari Indonesia, hilang dari muka bumi ini. Tuhan mau sembuhkan bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami yang harus bekerja keluar dari rumah Tuhan. Tuhan Yesus lindungi mereka ya. Bukakan pintu rezeki buat mereka. Perlindungan-Mu sempurna untuk papa mama kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Gembala kami Darmayanto Rawatan. Berkati, lindungi, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang beliau lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang kalian untuk angkat tangan. Kita akan menerima berkat dari Gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di alam permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.